Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Soketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Bongkar Makamku. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Meira Rani. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Ikhlas kan Pak, Aisyah sudah tenang di sana. 3 kali tepukan pada punggung lelaki berkulit keriput itu baru saja mendarat. Suara itu datang dari seorang lelaki yang seharusnya menjaga putri yang sudah dipercayakan padanya. Rian namanya, menantu dari Pak Salamun yang tak lain orang tua Aisyah. Baru saja Rian menguburkan jenazah istrinya, tapi tak terlihat gurat kesedihan dari wajahnya. Berbeda dengan Pak Salamun, orang tua tunggal Aisyah itu terlihat masih berselimut duka, duduk terisak di depan keranjang bayi yang belum sempat ditempati oleh calon cucunya. Ya, seharusnya Aisyah dalam hitungan hari akan melahirkan. Hari yang sudah dinantikan itu malah berganti dengan hari duka kepergiannya untuk selamanya. Aisyah meninggal di rumah suaminya. Entah apa penyebabnya. Menurut keterangan orang tua Rian, malam sebelum Aisyah akhirnya tiada, wanita berbadan 2 itu pergi meninggalkan rumah hingga tengah malam baru kembali. Anak tukang selingkuh gitu kok ditangisi sampai berdarah-darah, ujar Bu Asri, besan Pak Salamun. Pak Salamun mendongak seketika. Ia beranjak lalu berdiri tegap di hadapan wanita yang sudah hidup bersama dengan putrinya selama kurang lebih 1 tahun terakhir. Semenjak menikah, Rian memang memboyong Aisyah ke kota, sedangkan Pak Salamun tetap berada di kampung tempat tinggalnya. Bahkan saat dia datang, jenazah Aisyah sudah dikuburkan. Bicara apa sampean? Aisyah bukan perempuan seperti itu, serga Pak Salamun, tak terima dengan yang dituduhkan pada Aisyah. Karena Pak Salamun sangat yakin bahwa Aisyah bisa menjaga dirinya dari hal yang buruk yang dinistakan agama. Ya kan bapak orang tuanya, pasti dibelalah biarpun anaknya busuk. Kematian Aisyah itu sudah sepantasnya. Mungkin itu balasan buat istri tukang selingkuh. Bu Astri masih berbicara membeberkan keburukan mendiang menantunya. Atas bukti apa Bu Asri menuduh anak saya berselingkuh? Apa Bu Asri gak takut dengan dosa? Pak Salamun menimpali ucapan besannya. Sedangkan Rian, sikapnya tak sepantasnya sebagai suami, anak dan menantu yang seharusnya bisa meluruskan perdebatan antara orang tua dan mertuanya. Lelaki itu bahkan sedang menyulut rokok dengan sesekali menyeruput kopi dari cangkir berbahan keramik. Dari sikap menantunya, Pak Salamun hanya menarik nafasnya begitu berat, bentuk kekecewaan sampai dengan melakukan protes. Bapak mau kemana? Tanya Rian. Pak Salamun menjinjing tas berbahan kain yang ia letakkan di sebelah keranjang bayi milik calon cucunya. Kemudian ia melanjutkan langkah tanpa menjawab pertanyaan dari Rian. Pulang, jawabnya setelah sampai di depan pintu. Biar saja, percuma orang tuanya di sini, cuma menambah sakit hati karena perbuatan anak perempuannya yang tukang selingkuh itu, sentak Bu Asri. Tapi Rian memaksa untuk mengejar Pak Salamun. Ia berlari mengikuti langkah mertuanya. Bu, ada ribut-ribut apa lagi? Anakku mau tidur jadi terbangun karena teriakan ibu. Aku pikir setelah Aisyah mati, ibu sudah bisa berhenti marah-marah. Ternyata sama saja.
Percuma kita susah-susah bikin sumur di belakang jadi kuburannya. Bu Astri membekap mulut Santi. Tutup mulutmu. Bagaimana kalau kakakmu Rian tahu? Ucap Bu Astri pada anak perempuannya yang bernama Santi. Memangnya Mas Rian sudah datang dari kuburan? Tanggapan dari Santi. Bu Astri menarik lengan putrinya masuk ke dalam kamar. Sudah berapa kali Bu peringatkan Santi, mulutmu dijaga. Jangan asal ceplas-ceplos. Bu Astri memarahi anak perempuannya yang kerap bersikap teledor. Iya Bu, Santi pikirkan tadi sudah gak ada orang. Sudah. Awas kamu berulah lagi. Nanti ada juragannya Rian mau kesini. Kalau perlu kamu gak usah ikut keluar. Sentak Bu Astri, kemudian mengunci pintu kamar Santi dari luar. Menurut keterangan Rian pada ibunya, bahwa kemungkinan hari ini juga majikan tempat Rian bekerja akan datang untuk melayat. Pada saat mendapat telepon dari rumah tentang kematian Aisyah, Rian sedang berada di rumah majikannya. Terdengar suara ketukan dari dalam kamar Santi. Gagang pintu yang terbuat dari baja itu ikut berputar-putar. Santi meminta ibunya untuk membukakan pintu, tapi Bu Astri tak menghiraukannya. Bruk. Aduh, jalan kok gak pakai mata sih Pak? Main tabrak-tabrak aja. Orang Bu Astri sambil mengusap-usap jidatnya yang baru saja menabrak pundak suaminya, Waseso. Cengeng kamu Bu, baru kejedot aja udah teriak-teriak. Ujar Waseso. Lelaki yang baru 3 bulan menikahi Bu Astri itu menyambar gelas keramik dari atas meja. Itu kopinya Rian Pak, serga Bu Astri. Walah, anakmu itu sudah pergi bersama bapak mertuanya, jawab Waseso, suami Bu Astri yang usianya jauh di bawahnya. Tadi memang saat mengejar Pak Salamun, Rian berusaha mencegahnya untuk pulang. Tapi Pak Salamun tetap kekeh memaksa pulang. Katanya tak tahan mendengar ucapan remeh besarnya yang selalu menyudutkan mendiang anak perempuannya. Rian menawarkan untuk mengantar Pak Salamun. Untung saja majikan Rian berbaik hati meminjamkan mobil untuk dipergunakan pulang. Lelaki berkulit sawo matang itu bekerja sebagai sopir pribadi di luar kota. Rian hanya pulang setiap 1 bulan sekali untuk mengunjungi istrinya. Bapak sabar, saya tahu seperti apa yang saat ini sedang Bapak rasakan. Rian juga sangat kehilangan Aisyah Pak. Tapi saya juga harus tetap kuat, ucap Rian. Apa yang menyebabkan Aisyah sampai meninggal? Saya sudah mempercayakan Aisyah padamu. Pak Salamun mencoba mencari tahu jawaban atas kematian anak perempuannya yang tiba-tiba. Pasalnya, malam sekitar jam 8:30, Pak Salamun dipanggil oleh tetangganya untuk datang ke rumah karena Aisyah menelpon. Ya, seperti itulah cara komunikasi mereka selama 1 tahun terakhir. Aisyah akan datang ke wartel untuk menelpon orang tuanya melalui tetangganya yang memiliki telepon duduk. Itu pun tak sering, mungkin hanya 1 bulan sekali. Tadi malam Aisyah sempat berbicara banyak terhadap orang tuanya. Ia juga menyampaikan bahwa kemungkinan akan melahirkan di kampung setelah mendapat izin dari suaminya. Pak Salamun tak bertanya banyak, hanya mengiyakan niat anak perempuannya. Menurutnya pertanyaannya akan ia lontarkan saat Aisyah pulang saja. Hingga tadi pagi, Pak Salamun mendapat kabar lagi dari tetangganya yang memiliki telepon duduk, bahwa Rian menantunya memberitahu tentang kematian Aisyah. Dengan bantuan dari warga setempat yang merasa iba, Pak Salamun diantarkan sampai ke alamat tempat tinggal Rian. Tapi sayang, saat beliau tiba jenazah Aisyah sudah dimakamkan. Rian sendiri juga belum tahu pastinya Pak.
Tapi Rian tak percaya dengan semua tuduhan ibu. Nanti pasti saya akan mencari tahu apa penyebab kematian Aisyah, ucap Rian dibarengi dengan lambaian tangan seorang dari balik kaca mobilnya. Pak Rifkan, ucap Rian seraya menghentikan kemudinya. Pak Rifkan adalah penjaga wartel di kota tempat Rian tinggal. Beliau sudah sangat mengenal Rian dan anggota keluarganya, meskipun di sini ia adalah pendatang yang hanya mengais rezeki dari hasil penjaga wartel. Ada apa, Pak? Tanya Rian. Pak Salamun ikut turun dari dalam mobil, berdiri di sebelah menantunya. Ini punya Mbak Aisyah. Tadi pagi waktu Mas Rian menelpon saya tinggalkan ke depan buat beli kopi. Pas saya kembali malah Mas Rian sudah nggak ada. Lelaki penjaga wartel itu mengulurkan gunting kecil lipat yang digantung pada cemeti. Rian sangat mengenali dua benda itu karena semenjak tahu bahwa Aisyah telah mengandung, wanita itu selalu memakai dua benda itu, menempelkannya pada daster yang ia kenakan. Katanya menurut orang-orang Jawa, benda itu penangkal sawan. Saya turut berduka cita, Mas Rian. Padahal baru saja tadi malam Mbak Aisyah datang ke wartel, ucapnya lagi. Di mana Pak Rifkan menemukan benda ini? Tanya Rian. Di dalam wartel, sepertinya terjatuh karena Mbak Aisyah terlihat sedang terburu-buru. Wajahnya pucat seperti orang kelelahan. Saya juga melihat Mbak Aisyah memegangi pinggulnya beberapa kali. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa wanita hamil besar kok dibiarkan keluar malam-malam sendirian? Apa di rumah Mas Rian gak ada orang? Pak Rifkan melanjutkan. Istri saya datang ke sini jalan kaki atau naik beca, Pak? Tanya Rian. Wah, saya kurang tahu, Mas. Tapi waktu pulang, sepertinya di depan sana Mbak Aisyah bertemu sama Pak Waseso. Mungkin pulangnya dibawa sekalian sama mertua barunya, terang Pak Rifkan. Bapak ini orang tua Mbak Aisyah? Tanya Rifkan. Pandangannya lurus ke arah Pak Salamun. Pak Salamun mengulurkan tangannya kemudian bersalaman dengan Pak Rifkan. Saya orang tua Aisyah. Dan tadi malam Aisyah baru menelpon saya, terang Pak Salamun. Saya turut berduka cita, Pak. Yang kuat seperti Mas Rian ini saya salut. Bahkan saat istrinya dan calon bayinya meninggal, dia tetap terlihat biasa saja. Mungkin karena perangai dan pembawaan Mas Rian ini pendiam, atau mungkin saya yang salah menafsirkan ya. Pertanyaan Pak Rifkan pasti salah satu unek-unek yang bersarang dalam pikiran Mbak Salamun sejak tadi. Benar, karena sejak kedatangan mertuanya, Rian bahkan tak terlihat bersedih atau hanya sekedar merasa kehilangan. Padahal ia kehilangan kedua orang sekaligus dalam hidupnya. Tentu hal yang sangat menyakitkan. Bahkan orang lain saja ikut merasakan kesedihan yang menimpa Aisyah dan calon bayinya. Pasti saya sangat kehilangan, Pak. Tapi biarlah duka itu cukup saya rasakan dalam hati. Dan terima kasih karena Pak Rifkan sudah mau peduli dengan saya. Minta ikhlas beserta doanya untuk mendiang istri dan calon bayi saya, ucap Rian kemudian. Tadi saat saya datang, jenazah istri saya sudah dimandikan dan sudah dibungkus kafan. Saya hanya menyibak wajahnya dan mengusap perutnya yang mulai kendur. Kasihan Aisyah, biar segera dimakamkan, lanjut Rian menjelaskan. Kejadiannya memang begitu cepat. Pak Kiai dan warga yang lain juga hanya ikut menguburkan karena jenazah Mbak Aisyah sudah disucikan di rumah sakit. Pak Rifkan menjelaskan apa yang ia tahu saat tadi ikut melayat. Menurut keterangan Pak Waseso,
kalau Mbak Aisyah terkena angin duduk, bayinya juga sudah meninggal dalam kandungan. Lanjut Pak Rifkan. Hal itu juga yang sudah Rian dengar dari ibunya. Selain itu, Bu Astri juga menyebut bahwa Aisyah kualat karena telah berselingkuh saat suaminya tak ada di rumah. Tapi kebanyakan orang tidak ada yang percaya atas ucapan Bu Astri yang menyebut Aisyah selingkuh. Mungkin karena mereka juga sudah mengenal bagaimana sikap Aisyah selama ini. Tentu saja keterangan Pak Rifkan sangat membuat Pak Salamun semakin tersayat-sayat. Lelaki parubaya itu terlihat mengucap istighfar beberapa kali sambil menyeka air mata. Mas Rian dan Bapak yang kuat. Ya sudah, monggo dilanjutkan perjalanannya. Saya permisi. Mari Pak. Lelaki bernama Rifkan itu menepuk pundak Rian, membuat pemuda yang hampir dipanggil ayah itu tersentak. Ia juga bersalaman dengan Pak Salamun, kemudian kembali masuk ke dalam wartel. Kematian Aisyah itu sudah takdir Pak. Ikhlas. Rian kembali menenangkan mertuanya. Sementara itu keduanya kembali masuk ke dalam mobil. Pak Salamun meminta Rian untuk kembali mendatangi pemakaman. Sedangkan sosok Waseso, lelaki yang belum dikenal oleh Pak Salamun, saat ini sedang berdebat dengan istrinya Bu Asri. Masalahnya, kopi itu sudah ibu campur dengan darah cemani. Kenapa malah bapak ikut minum? Mau ikut linglung juga Pak? Sentak Bu Asri. Mendengar ucapan istrinya, Waseso segera memuntahkan kopi dari dalam mulutnya. Makanya jangan sembarangan Pak. Lain kali jangan main sambar aja. Serga Bu Astri pada suaminya Waseso. Tapi baguslah kalau bapak juga ikut minum darah cemani ibu. Biar bapak nurut. Gak suka main perempuan. Gak suka main daun muda. Lanjut Bu Astri. Sedangkan Waseso masih berusaha memuntahkan apa yang ada dari dalam mulutnya. Bahkan sampai berkumur beberapa kali dengan menggunakan air dari dalam teko. Sembarangan kalau ngomong. Waseso menimpali. Itu namanya senjata makan tuan Pak. Bu Astri terkekeh. Bagaimana tidak? Waseso yang mengusulkan pada istrinya agar pergi ke dukun untuk membuat anak lelakinya tunduk terhadapnya. Alhasil mereka mencekoki Rian dengan darah haid kepunyaan Bu Astri. Itu semua atas petunjuk dan arahan dukun yang mereka datangi. Nama cemani sendiri hanya perempuan dari warna hitam, sebagai ganti dari penyebut darah haid. Jauh dari sebelum kematian Aisyah, pasangan suami istri ini bersepakat untuk melancarkan perbuatan syirik mereka. Dan tentunya untuk keuntungan pribadi. Ya memang benar kan kata ibu. Buktinya si Aisyah juga menggoda bapak. Cih, dasar menantu Sontoloyo. Tak bermoral, tak tahu diuntung. Serga Bu Astri. Wajahnya masih menunjukkan kebencian pada wanita yang tadi pagi baru dikuburkan itu. Entah cerita apa yang Waseso buat, hingga Bu Astri menuduh Aisyah sedemikian rendahnya. Padahal dulu dialah orang yang paling menyayangi Aisyah. Bahkan Santi kerap cemburu saat Bu Astri memperlakukan Aisyah baik melebihi anak kandungnya. Bu Astri berubah sikap semenjak dinikahi oleh Waseso. Itu yang membuat Aisyah punya keinginan melahirkan di kampung. Tapi sayang, sebelum keinginannya terwujud, Aisyah sudah pergi untuk selamanya. Aisyah yang malang. Bapak kan ganteng, jangankan Aisyah. Bu Khoirunisa istri petinggi di kota ini saja Bapak bisa dapatkan kalau Bapak mau. Tapi tenang Bu, cinta Bapak sudah terpatri dan hanya untuk Ibu. Jadi mereka-mereka itu Bapak anggap receh. Ibu saja yang berbobot. Waseso berbicara tanpa memandang siapa dirinya. Bahkan tak segan menyamakan dirinya dengan petinggi kota yang jelas-jelas memiliki derajat. Sangat jauh dengannya yang hanya seorang penjudi. Pekerjaan saja tak punya. Jadi pengangguran yang cuma menumpang hidup. Entah
Bu Astri memandangnya dari sisi mana si Waseso ini. Alah, gombal Mukio. Sahut Bu Astri, setengah tak percaya dengan ucapan suaminya. Tapi wanita parubaya itu lebih memihak suaminya. Buktinya ia selalu membenarkan Waseso yang baru dikenalnya ketimbang menantunya yang sudah hampir 1 tahun hidup bersamanya. Ibu mau bukti apa lagi? Ucap Waseso, berusaha meyakinkan istrinya. Mengangkat dagu Bu Astri dengan ujung jarinya sambil menatapnya penuh arti. Sepertinya Bu Astri mulai tenggelam dengan rayuan Waseso. Ia tersenyum sambil manggut-manggut menatap pintu kamar yang ada di belakangnya. Keduanya seperti sudah mengerti dengan isyarat kebiasaan mereka. Bu Astri menarik lengan suaminya menuju pintu kamar. Sungguh tak sepantasnya. Dalam keadaan berduka seperti ini, mereka berdua bahkan tak merasakan kehilangan sosok Aisyah. Bu, ibu, buka pintunya bu. Suara teriakan Santi membuat langkah keduanya terhenti. Loh, emangnya ibu mengunci Santi? Tanya Waseso. Iya, sebentar lagi Juragan Rian kemungkinan sudah sampai di rumah kita. Mau layat katanya. Ya ibu cuma takut aja kalau mulut Santi merepet kemana-mana. Terang Bu Astri pada suaminya. Walah, kalau begitu kita mau kedatangan tamu agung. Sudah sana belikan buah-buahan segar di pasar bu. Mumpung belum datang mereka. Masa kita nggak menyuguhkan apa-apa? Ya malu bu. Waseso mengusulkan pada istrinya. Bu Astri terlihat berpikir, kemudian mengikuti perintah suaminya. Wanita parubaya itu pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda jengki miliknya. Bu, buka bu. Teriakan Santi kembali terdengar. Waseso mendekat ke arah pintu yang kuncinya masih tergantung pada tempatnya. Lalu memastikan keadaan benar-benar sepi. Kemudian menutup pintu rumah dan kembali lagi ke depan pintu kamar anak tirinya. 2 kali putaran gembok terbuka. Lalu gagang pintu berbahan baja itu segera ia putar hingga membuat pintu berpelitur coklat terbuka sempurna. Bapak, ibu di mana? Tanya Santi, setengah terkejut mendapati lelaki yang menjadi bapak sambungnya sejak 3 bulan lalu itu. Saat ini sudah berdiri di tengah-tengah pintu kamarnya. Ibumu sedang tidak ada di rumah. Kita hanya berdua. Bapak mau apa? Pintu kamar Santi sudah kembali tertutup. Bahkan teriakan Santi bersahutan dengan suara tangisan bayinya. Bapak mau apa? Jangan main-main ya pak. Atau aku adukan pada ibu. Ancam Santi. Bayi berusia 7 bulan yang ada dalam gendongan Santi itu tak berhenti menangis. Bahkan semakin nyaring. Mungkin ikut merasakan bahwa ibunya saat ini sedang ada dalam keadaan terancam. Ibumu mana percaya sama kamu? Pasti dia lebih mempercayaiku. Ucap Waseso. Wajahnya sudah menyeringai. Jangan mendekat pak. Buka pintu kamar itu. Sentak Santi. Brak. Pintu depan seperti ada yang mendorong, membuat Waseso mengurungkan niat bejatnya pada anak tirinya. Lelaki itu mulai memutar kunci 2 kali putaran, lalu segera meraih gagang untuk membukanya. Niat Waseso terhenti setelah mendengar suara yang membuat bulu kuduk merinding. Suara tembang itu terdengar samar-samar dari arah luar. Seketika membuat tangisan bayi Santi perlahan mereda. Bukan hanya bayinya, Santi dan juga Waseso masih mendengarkan sambil terbelalak. Seperti tak percaya. Karena yang biasa menyanyikan tembang itu hanyalah Aisyah. Aisyah, ucap Santi.
Biasanya memang Aisyah yang merawat keponakannya. Sebagai ibu muda yang hamil di luar nikah, Santi bahkan tak berpengalaman untuk mengasuh putrinya sendiri. Omong kosong, jelmaan iblis. Waseso membuka pintu kamar Santi, kemudian berlari ke arah suara, tepatnya di ruang tengah bawah tangga. Tapi saat Waseso sudah berhasil mendekat, tak ada seorang pun yang ia lihat. Hanya keranjang bayi milik calon bayi Aisyah yang masih terlihat bergoyang-goyang. Santi ikut berjalan keluar dengan menggendong bayinya. Saat ini pintu depan sudah dalam keadaan terbuka. Terjangan angin dari luar sampai masuk ke dalam rumah, membuat beberapa tirai rumah ikut bergerak mengikuti arah angin. Kemana kamu iblis? Tunjukkan batang hidungmu, ujar Waseso dengan melingkis lengan kaos berkerah yang ia kenakan. Sepertinya Waseso sangat yakin bahwa yang baru saja datang adalah Aisyah. Iblis siapa, Pak? Siapa yang Bapak maksud? Pertanyaan dari seseorang yang tiba-tiba muncul dari depan pintu. Mas Puspito, ucap Santi. Puspito adalah suami Santi. Mereka baru menikah setelah Santi melahirkan. Puspito berasal dari kampung yang sama dengan Aisyah. Bahkan dulu Aisyah yang mengenalkan mereka. Puspito juga sudah berbesar hati menikahi Santi dan menerima bayinya. Hanya keadaan ekonomi saja yang membuatnya harus pergi bekerja merantau ke ibu kota sebagai buruh pabrik. Puspito pulang karena mendapat kabar bahwa iparnya baru saja meninggal. Entah siapa yang memberinya kabar, karena Santi sendiri tak berniat untuk mengabarinya. Mas, untung kamu cepat pulang. Aku takut, Mas. Aku takut. Aisyah jadi setan. Tadi baru saja datang ke sini. Kita pindah dari rumah ini biar aku hidup di kampung bersama ibumu, ungkap Santi tiba-tiba. Matanya sesekali melirik ke arah Waseso. Sepertinya Santi tak berani mengatakan bahwa baru saja ia berada dalam tekanan Waseso. Bahkan Santi tak menyadari bahwa suara tebang tadi yang membuatnya selamat dari perdaya bapak tirinya. Tenang dulu, tenang. Sini biar saya saja yang gendong Linda. Kamu ambil minum, duduk, bicara yang tenang. Puspito seperti mengerti kecemasan istrinya. Ia juga menuntun Santi menuju ke arah belakang, dapur lebih tepatnya. Ada apa? Takut sama siapa? Sama Yayu Ais. Ia sudah meninggal. Mana mungkin orang yang sudah dikuburkan pulang lagi? Puspito berusaha menenangkan istrinya. Sementara Santi masih duduk sambil berusaha mengontrol nafasnya yang masih tersengal-sengal. Ya sudah, kamu panggil Linda. Saya mau cuci muka dulu, ucap lelaki berpawakan tinggi itu. Puspito memindahkan Linda ke pangkuan Santi, lalu berjalan ke arah sumur yang masih berada di dalam dapur. Loh, ember yang tergantung di atas sumur kemana? Ini kenapa sumurnya ditutup? Puspito menoleh ke arah Santi. Itu, sumurnya baru kemasukan bagai ayam. Bapak belum sempat menguras. Waseso menyahut, menghentikan kalimat yang baru akan Santi sampaikan pada suaminya. Kok bisa ada ayam masuk ke sini, Pak? Ayam siapa? Bukannya ibu gak melihara ayam? Puspito kembali bertanya. Ibumu baru beli di pasar. Sebenarnya mau disembelih, tapi malah terbang, jawab Waseso. Terus kita dapat air dari mana ini, Pak? Bukannya sumber air satu-satunya yang kita punya cuma dari sumur ini? Puspito kembali bertanya. Sudah. Kebanyakan pertanyaan. Di sungai belakang itu airnya jernih. Sekalian kamu ambil bawa dirijen. Pakai sepeda motor bapak sana, sentak Waseso, memberi perintah pada menantu lelakinya.
Mata Waseso sesekali melirik ke arah Santi yang masih duduk di sebelah meja dapur. Sangat terlihat bahwa Waseso tengah memberikan penekanan pada anak tirinya yang baru saja gagal untuk ia berdaya. Setelah melototi Santi, Waseso meninggalkan dapur. Entah mau kemana lelaki itu. Ia menaiki sepeda motornya kemudian pergi meninggalkan rumah. Loh, tadi katanya suruh ambil air ke sungai dengan sepeda motor bapak. Lah kok malah dibawa pergi itu sepeda motornya? Ucap Puspito yang baru saja mendengar suara mesin sepeda motor Waseso berlalu meninggalkan rumah. Jangan ke sungai belakang, Mas. Biar nanti ibu beli air saja. Aku takut di rumah sendirian. Santi sudah berdiri, mendekat ke arah Puspito. Ini kan siang hari, masa takut berada di dalam rumah? Puspito melayangkan protes pada istrinya. Jangan pergi pokoknya, Mas. Aku takut. Nanti kalau Ais tiba-tiba datang lagi gimana? Jelas Santi. Makanya kamu itu sholat biar adem pikirannya. Memangnya Yayu Ais sakit apa? Kok tiba-tiba meninggal? Tanya Puspito. Panggilan Yayu itu sama halnya dengan Mbak Yu, sedangkan Ais adalah nama singkat Aisyah. Puspito dan orang-orang di kampung memang mengenal Aisyah dengan panggilan Yayu Ais. Beda dengan Santi yang hanya memanggil Aisyah tanpa embel-embel Yayu. Itu, apa ya? Santi mencoba mengingat-ingat dengan nada bicaranya yang semakin gugup. Kata bapak sama ibu, Ais kena angin duduk. Terang Santi kemudian. Astagfirullah, kasihan Yayu. Padahal sedang ambil besar ya. Terus keluarga di kampung apa sudah dikabari? Mas Rian apa sudah tahu? Sudah dikabari? Runtuk Puspito bertanya. Sudah Mas. Entah siapa yang memberi kabar pada Mas Rian dan orang tua Ais. Soalnya ibu dan bapak. Santi menghentikan ucapannya, lalu menatap Puspito. Seperti sedang berpikir sesuatu. Ingin menyampaikan tapi mungkin takut karena penekanan dari Waseso. Keringat pada wajahnya kembali terlihat. Sesekali Santi mengusap kening dan lehernya menggunakan punggung tangannya. Ibu dan bapak pasti sangat kaget ya. Aku bisa maklum, sahut Puspito. Santi mengangguk saja dengan kesimpulan dari Puspito. Siapa yang gak kaget dengan kepergian Yayu Ais yang tiba-tiba begini? Tadi saat kamu mengirim SMS juga, aku sangat terkejut. Makanya aku langsung pulang. Dan untung temanku mau minjamkan sepeda motor miliknya. Lanjut Puspito. Mengirim SMS, Mas? Tanya Santi. Semakin terlihat gusar. Bahkan saat ini dia sudah berdiri dengan menggendong bayinya. Pasalnya, Santi bahkan tidak berniat mengabari suaminya tentang kematian Aisyah. Ia seperti sudah mengikuti bahwa menyetujui apa yang sudah ibunya katakan. Aku gak ngirim SMS kok Mas. Pulsa aja udah lama gak aku isi. Terang Santi. Mendengar pernyataan istrinya, Puspito mengeluarkan benda persegi dengan layar hitam putih itu dari saku celananya, lalu membukanya. Seperti sedang mencari sesuatu dan akan ditunjukkan pada istrinya. Loh, kok gak ada SMS-nya? Tadi ada. Bahkan tadi kamu miss call beberapa kali. Tapi waktu itu aku tak mendengar karena masih mengantari mandi. Ucap Puspito. Matanya masih fokus pada benda persegi di tangannya. Ibu kota Puspito memang tinggal mengontrak bersama para buruh pabrik lainnya. Ia sangat terkejut saat pagi tadi Santi memberinya kabar bahwa Aisyah meninggal. Tapi bahkan Santi saja tidak merasa menghubungi Puspito. Lalu siapa? Memangnya di mana sekarang HP itu? Coba kamu lihat. Ada nggak SMS keluar atau panggilan keluar?
Puspito mencoba mencari tahu pada HP Santi, karena tadi jelas-jelas ia menerima kabar dari SMS yang dikirimkan oleh Santi istrinya. Tapi Santi malah menggeleng, tatapannya mulai kosong lagi. Ia kembali duduk di kursi yang berada di sebelah meja dapur dengan mangku bayinya. HP jatuh ke dalam sumur mas, nyemplung, itu pun sudah tadi malam, jawab Santi. Santi menuju ke arah sumur dengan pandangan kosong. Iya, nyemplung, waktu Santi nimba air, sahut Bu Astri, membuat Puspito menoleh ke arah pintu yang menghubungkan antara dapur dan ruang tengah. Santi ikut menoleh. Bu Astri baru saja datang dari pasar. 2 kantong kresek hitam ada di tangan kanan dan kirinya. Ibu dari mana? Tanya Puspito. Wanita parubaya itu berjalan mendekat ke arah anak dan menantunya. Seharusnya ibu yang nanya, kenapa kamu pulang? 2 minggu lalu kamu juga baru di rumah. Mondar-mandir buang-buang kos saja, sentak Bu Astri pada menantunya. Saya pulangkan karena di rumah sedang berduka, Bu. Bagaimanapun, Yayu Ais saudara jauh saya di kampung, dan sekarang ini saya juga berstatus iparnya. Puspito menjawab pertanyaan ibu mertuanya. Memangnya kedatangan kamu bisa membuat Aisyah bangun lagi? Enggak kan? Sambutan Bu Astri tak sepantasnya pada Puspito. Sejak dulu memang Bu Astri sangat membenci Puspito. Bukannya bersyukur karena ada lelaki yang mau menikahi anak perempuannya dan menerima Santi dalam keadaan hamil tanpa suami. Malah menganggap Puspito hanya ingin menumpang hidup. Keterlaluan Bu Astri. Sudah, sebaiknya kamu pulang lagi ke kota. Kerja yang bener, cari duit yang banyak, serganya. Iya Bu, saya akan kembali. Tapi setelah malam ini ikut mengirim Yasin buat Yayu Ais. Puspito mengungkapkan niatnya. Gak ada Yasinan di sini. Buat apa? Perempuan tukang rayu itu gak pantas dikirimkan Yasin, sentak Bu Astri lagi. Sepertinya kebenciannya pada Aisyah benar-benar tak menyisakan rasa iba sedikit pun. Apa yang ia ucapkan tak ada kata lain selain meremehkan mendiang menantunya. Perempuan tukang rayu? Tanya Puspito. Setengah tak percaya Puspito mendengar ucapan mertuanya. Karena sebagai saudara meskipun jauh, pasti Puspito sudah mengenal tabiat wanita yang sempat menjadi iparnya sejak 6 bulan lalu itu. Sebaiknya kalian berdua masuk saja ke dalam kamar. Sebentar lagi juragan Rian datang. Tadi terpaksa ibu mengunci Santi di kamar karena mulutnya nerocos terus. Malah kamu buka kuncinya, ungkap Bu Astri. Bu Astri mengira Puspito yang membukakan pintu kamar Santi. Padahal semua itu perbuatan Waseso dengan maksud lain. Kenapa Santi dikunci, Bu? Saat saya datang, Santi sudah di luar, teram Puspito. Kan sudah saya bilang, istrimu itu kalau ngomong suka ngawur, sentak Bu Astri. Bapak yang membukakan pintu untuk Santi. Bapak juga berniat memerdaya Santi. Santi mengungkap apa yang tadi baru ia alami, membuat Bu Astri melotot tak berkedip. Begitu juga dengan Puspito. Pengakuan Santi bukannya membuat Bu Astri berpikir, malah semakin marah pada anak perempuannya. Sampai ia meraih sapu dan berniat untuk memukulnya ke arah Santi. Ngawur kamu itu kalau bicara, suka ngelantur. Ini yang membuat ibu menguncinya di dalam kamar, sentak Bu Astri. Gagang sapu berhasil Puspito tepis. Ia juga berdiri di hadapan Santi. Jangan seperti ini, Bu. Kalau gagang sapunya nyasar dan malah Linda yang terpukul bagaimana? Puspito memapa istrinya, mengajaknya meninggalkan dapur. Bocah-bocah sontoloyo, serga Bu Astri.
Merasa jengkel karena kemarahannya tak tersalurkan, ia menendang meja dapur. Sedangkan orang yang ditunggu-tunggu oleh Bu Astri sejak tadi, yaitu juragannya Rian, saat ini malah sedang menuju ke kampung tempat tinggal Aisyah. Tadi kebetulan dua orang yang sudah memperkerjakan Rian selama 3 tahun terakhir itu bertemu dengan Rian dan Pak Salamun saat hendak ke pemakaman. Lalu mereka pun ikut berziarah ke makam Aisyah. Mendengar bahwa Rian akan mengantar mertuanya terlebih dulu, dua orang yang merupakan ayah dan anak itu mengusulkan untuk ikut. Rian sendiri tak mungkin bisa menolak niat kedua juragannya itu. Bayi Mas Rian itu yang kelak akan mengantar orang tuanya ke surga, ucap Adita, anak dari Pak Budiman yang merupakan juragan Rian. Amin, amin ya robbal alamin, sahut Pak Salamun. Sedangkan Rian malah melamun. Saat ini keempat orang itu masih berdiri di sebelah pemakaman. Mas Rian, baik-baik aja? Tanya Aditya. Pak Salamun menepuk pundak menantunya. Kemudian Rian baru tersentak. Bagaimana tadi Mas Adit? Tanya Rian. Sepertinya Mas Rian lelah Pak. Biar saya yang bawa mobilnya. Mas Rian naik saja di depan. Biar mobil yang ini Papa yang setir. Pak Salamun ikut saja dengan Papa, usul Adita. Awalnya Rian merasa tidak enak karena malah juraganya yang menyetir. Tapi akhirnya Rian menurut dengan penjelasan Pak Budiman. Sepulang dari kampung nanti, apa Mas Rian mau datang ke rumah sakit tempat istri Mas Rian terakhir dirawat? Tadi Aditya bertanya apakah Aisyah sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum kematiannya. Rian dan Pak Salamun menjawab bahwa jenazah Aisyah sudah disucikan dari rumah sakit. Mungkin Aditya merasakan ada keanehan pada kematian istri dari sopir pribadi orang tuanya. Aditya kembali berbicara saat keduanya baru akan naik ke dalam mobil. Tapi lagi-lagi Rian hanya melamun dengan tatapan kosong. Mas Rian, anak kita masih hidup. Satu kali tepukan pada pundak Rian hingga membuatnya tersentak kembali. Iya Ais, jawab Rian sambil menoleh seketika. Tak ada siapapun, tapi Rian mendengar bisikan yang menyerupai suara Aisyah. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.